Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada ibadah pagi ini dikutip dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, inilah khotbah yang terakhir yang boleh saya sampaikan buat Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Kurang lebih saya melayani 4 tahun di tempat ini. Saya boleh simpulkan bahwa intensitas yang paling tinggi saya memberikan firman itu adalah pada ibadah jam 9. Itu artinya sudah pasti bahwa hubungan emosional kita sudah lebih kental dibanding dengan jemaat-jemaat yang lain yang sudah terbiasa ibadah di jam lain di luar daripada jam 9. Sebenarnya ingin berlama-lama untuk menyampaikan firman ini kepada saudara-saudara, tapi oleh keterbatasan waktu, bagaimanapun juga harus lebih dipersingkat supaya tidak berdampak kepada jam ibadah yang lain. Horas Marita. Horas. Ini masuk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ada sebuah hak prerogatif Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Ketika Allah memilih seseorang menjadi hambanya, dan dia akan diurapi, dan dia akan diutus menjadi pelayan, tokoh pembaharuan di suatu tempat.
Tapi satu hal yang tidak bisa ditoleransi, yaitu adalah menentukan tempat, menentukan dirinya untuk siapa, dan menentukan bagi dirinya menyelesaikan persoalan apa. Itu adalah hak daripada Tuhan dan tidak bisa diganggu-gugat. Contoh Alkitab yang dipanggil oleh Tuhan adalah Yunus. Ketika Tuhan memanggil Yunus dan menyuruh Yunus pergi ke Nineve, dan dia melakukan penolakan, pemberontakan. Tapi Tuhan menghajar Yunus dengan menyuruh ikan dan menelannya selama 3 hari 3 malam, lalu memuntahkannya. Dan kemudian itulah yang membuat muncul kesadaran dari diri Yunus bahwa hak prerogatif daripada Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi setiap pelayan, setiap nabi yang dipilih oleh Tuhan tidak bisa menentukan tempat di mana dan untuk siapa. Agar dengan demikian menurut dirinya supaya lebih banyak orang yang mencintainya, supaya lebih banyak orang yang mengasihinya, atau supaya lebih banyak orang menyanjungnya. Gak bisa. Lalu yang menjadi pertanyaan, kenapa Mang Pendeta itu menjadi hak prerogatif Allah? Dan kenapa orang yang dipilih itu tidak diberikan kebebasan untuk memilih tempat? Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa Tuhan tidak mau hak prerogatif itu diganggu-gugat? Supaya orang yang terpilih, supaya orang yang diurapi, supaya orang yang diutus itu tetap melakukan ketergantungan kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya orang yang dipilih, orang yang diurapi, orang yang diutus itu mendapatkan apa? Mendapatkan pembaharuan diri yang secara luar biasa dan menakjubkan. Saya melayani di tempat ini kurang lebih 4 tahun. Yang jelas air mata itu pasti ada. Tapi hanya saya yang tahu. Kebencian itu juga pasti ada. Tapi sanjungan itu juga luar biasa. Berkat itu juga luar biasa. Tapi selama kurang lebih 4 tahun saya di tempat ini, saya harus menyimpulkan itu adalah sebuah judul buku yang sudah saya selesaikan dan saya baca mulai dari awal sampai dengan akhir. Dan yang menentukan kesimpulan dan judul dari buku itu adalah siapa? Saya. Tapi ketika saya menyimpulkan judul dari buku itu, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, semua yang menyakitkan hati saya akan tinggalkan. Dan semua kalian yang ada di sini adalah saudaraku di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Kosongoni lu nama nguluon. Saya ingot-ingot nih. Jadi buka lembaran baru. Dan kita melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup ini adalah pembelajaran. Hidup ini adalah jilid demi jilid, bab demi bab. Dan akhir daripada kehidupan itu akan kita simpulkan di dalam kasih yang bersumber daripada Tuhan. Dan kesimpulan demi kesimpulan itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga kepada siapa? Kepada anak keturunanmu. Dan engkau akan menjadi saksi yang hidup, yang senantiasa berjalan. Jadi tulislah itu dengan cinta kasih.
di dalam dirimu, sekalipun itu sesuatu yang menyakitkan bagi dirimu sendiri. Kemarin saya membaca sebuah artikel, ketika engkau mengalami pergumulan yang sangat luar biasa, tulislah. Karena ketika engkau menulis sesuatu yang berharga sesuai dengan perjalanan imanmu, engkau akan hidup selamanya. Jadi unakola narsakmu di surati, natuari seda eda na adong di Tanah Jawa. Hacitia rohakku di baen, salpuhoni. Tapi buatlah sesuatu perenungan yang sangat luar biasa ketika engkau menemukan yang paling berharga menyangkut soal hidup itu. Di mana engkau menulis, itu akan kekal. Jadi orang-orang hidup selamanya adalah melalui tulisannya. Tulislah itu. Sama seperti Alkitab ini. Alkitab ini sebenarnya kan kesaksian iman dari orang-orang yang percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin saudara mengatakan, oh itu kan khotbah Hamang Pendeta tadi kan menyangkut soal Nabi, atau menyangkut soal orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dan dia tidak punya hak untuk mengotak-atik hak prerogatif Allah itu sendiri untuk meminta tempat di mana supaya orang lebih banyak mencintai, mengasihi, menyanjung, atau membuat harkat dan nilai martabatnya semakin luar biasa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua terpanggil. Untuk itu, serahkan dirimu secara mutlak kepada siapa? Kepada Tuhan. Biar Allah secara absolut membuat sesuatu yang indah bagi dirimu. Jolma marsakab dalanna debatado napatotu lakana. Manusia hanya merancang, tapi Tuhan yang memancang. Kerjakan. Tapi kau harus mengatakan keputusan dari semua yang aku lakukan ini adalah hanya ada di titik kekuasaanmu. Jadi pasangat dalam mutu Jehovah jala haposi ibana. Asa ibana napaturehon. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menyangkut soal pengalaman. Bukan hanya di sini saya melayani. Saya sudah melayani kurang lebih 30 tahun di HKBP. Tapi ada kesimpulan yang boleh saya simpulkan dari proses perjalanan pelayanan itu. Apa? Tidak ada teman yang abadi dan tidak ada lawan yang abadi. Yang ada apa? Kholanibana do ale-ale na sumurung. Ale-ale na sumurung ima Tuhan Yesusi. Jadi ketika kita dipanggil jangan tergantung kepada siapapun. Dan hati-hati. Ketika engkau menggantungkan dirimu dari segi ekonomi, kau sebagai hamba Tuhan, Dia akan memberikan dananya untuk dirimu ketika engkau menjadi temannya. Tapi ketika engkau menjadi lawannya, maka engkau akan diperjualbelikan oleh dirinya. Jadilah pelayan merdeka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada kawan yang abadi, tidak ada lawan yang abadi. Itu artinya semuanya adalah saudara. Semuanya adalah teman. Siapapun itu yang menjadi jemaat itu, baik yang menyakiti, baik yang menyanjung, baik dan yang lain-lain, semuanya itu rangkul di dalam cinta kasih yang bersumber daripada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, dihubungkan dengan nats ini. Sebenarnya setiap orang yang terpanggil itu, bahwa nilai daripada keterpanggilannya adalah di mana? Nilai daripada keterpanggilannya adalah, bahasa Batak saya buat biar langsung tahu. Di pajowonnaido nilai di hadirionna. Jadi ketika saya dipanggil menjadi seorang pendeta, sebenarnya nilai dari diri saya yang tidak bisa ditawar-tawar adalah apa? Panggilan saya. Saudara tidak serupa dengan saya. Saudara tidak dipanggil, saya dipanggil. Saudara tidak bisa diri di sini menyampaikan firman, saya bisa. Saudara tidak bisa memberkati yang lain, saya bisa. Bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara itu menjadi sesuatu kesombongan bagi saya. Tapi apa yang mau saya sampaikan dengan itu? Banyak sekarang terkecoh. Seseorang menjadi terkenal hanya karena pelayanan yang hebat.
Itu bisa saja terjadi di teladan ini. Ketika saya pindah, mungkin saudara-saudara bercerita dengan yang lain. Atau jemaat daripada Tanjung Sari ambil informasi ke HKBP Teladan. Ini pendeta Silaban ini orangnya bagaimana? Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat juga harus dewasa untuk melihat sebuah nilai daripada eksistensi orang-orang yang terpanggil itu. Jadi nilai dari seseorang itu sebagai hamba Tuhan adalah apa? Keterpanggilannya. Jadi sintua-sintua yang ada di sini juga, bukan pelayananmu terkadang yang menjadi ukuran daripada nilai keterpanggilanmu, tapi keterpanggilan itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita lihat nats ini. Apakah ada orang yang menyukai Yeremia di dalam nats ini? Sekali lagi, apakah ada orang yang menyukai Yeremia di dalam nats ini? Tidak ada. Lalu bisakah kita simpulkan dia pendeta yang tidak baik? Lalu bisakah kita simpulkan Yeremia itu adalah nabi yang tidak baik, nabi yang tidak benar, atau nabi yang melenceng dari apa yang ditentukan oleh Tuhan? Enggak. Bapak Ibu saudara-saudara, Yeremia adalah Tuhan pakai menjadi saksi untuk melakukan sebuah teguran yang sangat luar biasa bagi Yehuda ketika itu. Apakah teguran itu? Bangsa Yehuda waktu itu sudah terlena dengan keindahan dosa, di mana para tokoh-tokoh yang ada di negara itu atau di komunitas itu telah terbiasa melakukan sebuah tindakan pelanggaran, sampai-sampai Yehuda itu jatuh kepada aktivitas rohaniawan keagamaan yang bersifat berhala. Lalu mereka menghidupi itu, dosa itu dalam diri mereka. Dan apa yang membuat mereka semakin giat menghidupi dosa itu? Karena mereka menunggu-nunggu tindakan Allah akan sanksi pelanggaran yang mereka lakukan itu tidak datang-datang. Jadi terkadang manusia itu berpikir ketika ada saudara kita yang menyakiti yang lain, doa kita langsung apa? Rasipum matuhani dan adok kasihani dan urusanmu. Jangan kita pikir Tuhan itu bertindak seperti kita itu makan cabai. Enggak, itu urusan Tuhan. Sama seperti kebaikan Bapak Ibu. Hari ini kau melakukan kebaikan kepada orang lain, yakinilah, jangan pernah engkau berharap bahwa kebaikan yang kau lakukan itu ke si X. Engkau akan menerima balas kebaikan itu dari siapa? Dari si X. Kau harus punya rumus. Ketika engkau melakukan kebaikan kepada si X, kau yakin dan benar-benar yakin kebaikan yang kamu lakukan kepada si X nantinya akan kamu dapatkan dari si A. Dan mungkin bukan kamu yang menerima balas kebaikan itu, tetapi siapa? Anakmu. Tetapi siapa? Cucumu. Tetapi siapa? Pahopumu. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari selalu giat untuk melakukan kebaikan. Dalam kondisi seperti itulah Bapak Ibu saudara-saudara, Yeremia dicaci, Yeremia dimaki, Yeremia dianggap sebagai nabi palsu yang menyuarakan berita-berita palsu, yang memberitakan tentang bagaimana Tuhan memberikan sanksi kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Tapi pelanggaran itu mereka tunggu-tunggu dan tidak datang-datang. Silakan Bapak Ibu saudara-saudara nanti pulang dari tempat peribadatan ini, biar saudara juga lebih diperkaya memaknai nats yang sudah kita baca ini. Perhatikan ayat 15. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Ayat terakhir, biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Bapak Ibu saudara-saudara,
Yeremia itu mengalami sebuah tekanan yang sangat luar biasa, sampai-sampai dia mengalami luka batin. Sampai-sampai mental dan spiritualitasnya juga terganggu oleh cacian dan makian yang disampaikan oleh kaum Yehuda waktu itu, di mana mereka telah terlena dengan berbagai pelanggaran yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak menyenangkan hati Tuhan dan membuat kedukaan bagi Tuhan. Tapi dalam kondisi seperti itu, bahwa Yeremia tidak tenggelam dengan pemahaman atau pikiran yang bersifat kontradiksi yang ada dari dirinya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya setia terhadap dirimu. Engkau menyuruh saya sebagai saksi untuk bangsa ini, untuk memberikan sebuah peringatan sampai engkau menjatuhkan hukuman bagi mereka atas pelanggaran mereka. Tapi engkau berlama-lama tidak melakukan sebuah tindakan yang benar bagi umat ini. Sehingga dia memasuki sebuah ruangan yang gelap dan dia menyendirikan dirinya di situ. Bergumul sangat luar biasa. Dungi martangi yang memang ada tuadupan di debata. Baik Tuhan, natumikos. Saya tidak mengundang malapetaka terhadap engkau, tapi semuanya adalah sesuai dengan kehendakmu. Tapi aku melihat tingkah dan perilaku daripada umat ini sudah dari kelewat batas. Lakukanlah tindakan bagi umat ini dengan berlipat ganda. Bapak Ibu saudara-saudara, apakah yang bisa kita simpulkan daripada nats ini? Yang pertama, semua kita dipanggil. Jalani keterpanggilanmu sebagai ayah, jalani keterpanggilanmu sebagai ibu, jalani keterpanggilanmu sebagai aktivis dalam bidang bisnis atau dalam bidang-bidang tertentu. Tapi ingat, jangan pernah engkau mengatur Tuhan untuk membuat hidupmu lebih baik ke depan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, berbuat baik itu tidak gampang. Menegur orang tidak gampang. Jadi halak batak madok, mamitsang, manugu, memudai, ido ulau no maul. Najolot kimetiba, orang tua itu selalu begitu giatnya membentuk generasi itu. Iban nama sana jolo padokan unang patang toka naso jadi. Jadi ketika dulu ada orang tua yang melihat kita merokok, pantang naso jadi dang boi. Kalau sekarang kita tegur anak orang lain, yang menjadi lawan kita siapa? Oma na, bapak na. Subuh bemeng guru be mamilos sise, mamilos pinggol di muridna. Ulo doktor mar polisi, manang boy do gabe hona tuham. Jadi kebebasan itu terkadang membuat kita kebablasan dan membuat generasi kita tidak terbentuk dengan sebuah tatanan yang hebat. Boy do gabe lamago hadirion ni kita patako memang molo memang dang terkoordinir pendidikan ini dengan baik. Alai mulak ma pendidikan ini tujabu pendidikan merdeka ninna rupani nak pemerdeka dan gabe merdeka dijabu. Untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, sekalipun terluka, sekalipun engkau mengalami luka batin, luka hati, tetap melakukan perbuatan yang baik dan belajarlah untuk menegur orang-orang yang melakukan pelanggaran itu supaya dia melakukan perubahan dan dia kembali kepada Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, hargailah keterpanggilanmu sebagai ayah, hargai keterpanggilanmu sebagai ibu. Tidak usah kau bercerita apa yang kamu lakukan, hal banyak tentang keayahanmu, tentang keibuanmu, tentang kependetaanmu. Lakukan semua itu dengan melihat apa? Nilai dan tanggung jawabmu melalui keterpanggilanmu. Jadi kau tidak akan pernah berhitung melakukan perbuatan baik. Kau sudah ditebus. Kenapa kita melakukan perbuatan baik? Karena Tuhan sudah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Bahasa ulah honom mu nadengga tudongammu, ala nong jumulu do homat jalo nadengga sian debata. Untuk itu jangan pernah berhitung tentang kebaikan yang kamu lakukan kepada siapapun. Tapi hitunglah berkat Tuhan satu-satu. Yaitu adalah penebusan dirimu yang telah memberikan nyawanya dan juga memberikan darahnya untuk saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terakhir,
Jadilah Jeremia kecil yang melakukan pembaharuan. Jadi kalau kita semua di sini, kemarin saya bukan pertanyaan ya. Kemarin saya di WEK Pasar Merah memimpin Bona Tahun. Ada sesuatu yang menarik di situ, ada ibu-ibu yang tua. Kebetulan ada di belakang rumahnya orang yang terdaftar sebagai jemaat HKBP, tapi dia sendiri tidak pernah melibatkan diri. Bergereja pun tidak pernah, melakukan kegiatan apapun tidak pernah. Tapi 3 bulan terakhir ini si ibu-ibu yang mabalu ini begitu kompak dengan inang itu, akhirnya sekarang jadi orang yang senantiasa setia bergereja. Jadi mulu sudah kita marsi tugu-tuguan. Coba, adakah satu program yang bisa kamu buat pada tahun ini untuk melakukan perubahan kepada saudaramu yang lain? Contoh, temanmu sekerja, pola dongamu sakarejoi be, iko kukarejoi ona sagabe boi marminggu, asagabe boi tad dari bata, asagabe burju marsi leon do nalakanasi. Itu penginjilan, itu sending, itu adalah sesuatu perwujudan akan pengaplikasian daripada panggilan itu sendiri. Jadi untuk itu Bapak Ibu saudara-saudara, jadilah kita semua yang ada di sini Jeremia kecil yang dipakai Tuhan untuk saksi akan kebaikan dan sekaligus murka Tuhan ketika kita orang lain melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Semoga khotbah ini menjadi sesuatu yang indah bagi saudara-saudara. Selamat tinggal buat saudara-saudara di sini. Selamat jalan buat saya untuk menindaklanjuti pelayanan di tempat yang baru. Yang paling berharga, doaku buat jemaatku yang terkasih. Saudara-saudara yang hadir di sini, tetap berjuang. Jangan pernah putus asa. Yang masih anak-anaknya kecil, perjuangkan. Anak kokido hamorao diau. Jangan ada yang ditelan apa duka, tapi tetaplah bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Amin. Malatang yang mahita. Kami bersyukur Bapa di sorga atas firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya melalui firman ini Tuhan mendidik dan memampukan kami menjadi Jeremia kecil melalui aktivitas profesi kami masing-masing. Dan tuntun ajar kami Tuhan agar menjadi jemaat yang komit dalam hal melakukan kecintaan menyangkut soal perubahan dan pembaharuan. Seperti yang dilakukan oleh Yeremia, sekalipun dia terluka dari segi mental dan juga dari segi batin, tapi dia tetap meyakini bahwa Tuhan itu adil bagi orang baik dan juga bagi orang jahat. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa dengar-dengaran akan nilai daripada keterpanggilan kami. Dan jangan pernah kami berhitung atas kebaikan yang kami lakukan kepada siapapun, bahkan terhadap musuh kami sendiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Inilah Tuhan yang menjadi berita sukacita khotbah yang boleh kami sampaikan buat jemaat-jemaat Tuhan yang kami kasihi di sini, di mana kami telah membekali umat ini kurang lebih 4 tahun. Dan kami meyakini firman yang telah didengarkan sedikit banyaknya pasti telah menjadi sesuatu yang boleh memotivasi, menyemangati, dan sekaligus melakukan sesuatu pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan mereka menjadi Jeremia kecil untuk senantiasa melakukan pembaharuan bagi saudara-saudaranya yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Biarlah kami meyakini sungguh-sungguh Engkau adalah Allah yang setia bersama dengan kami, sekalipun dalam kondisi menderita, bahkan dalam kondisi sengsara. Seperti yang dialami oleh Yeremia dalam nats ini, Engkau senantiasa menunjukkan dirimu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dirinya sebagai nabi yang telah Engkau pilih, Engkau urapi, Engkau utus ke tempat yang Engkau inginkan. Biarlah kami Tuhan menyampaikan kehidupan kami secara mutlak hanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang mengatur, membentuk ke arah yang lebih baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada ibadah pagi hari ini.
Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.